لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله نحمده سبحانه أن بلغنا رمضان وأعان فيه على الصيام والقيام وأفرحنا وأسعدنا بقدوم هذا اليوم السعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون, jamaah salat Id yang senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ittaqullah ya ibadallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hamba Allah. Fabittaqwa yuhibbukumullah. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Dan dengan takwa yaj'al lakum makhraja. Allah akan berikan kepada kalian jalan-jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan kalian. Dan dengan takwa kaum muslimin yarzuqukum min haitsu la tahtasibun. Allah akan memberikan kepada kalian rezeki dari arah yang tidak kalian duga. Dan dengan takwa kaum muslimin yukaffirullahu sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dengan takwa kaum muslimin yataqabbalullahu salihah a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan saleh kalian. Wa bittaqwa, dan dengan ketakwaan kaum muslimin yaj'al lakum furqanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ilmu kepada kalian. Dengannya kalian dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara kebenaran dengan kebatilan, antara yang hak dengan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu peringatan dari kelalaian. Bahwa lalai kaum muslimin dirahmati oleh Allah telah banyak menggerogoti iman-iman kita, menggerogoti keinginan-keinginan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, apa yang disebut dengan lalai? Berkata para ulama, yang disebut dengan lalai adalah insyighalul qalbi bid dunya, yaitu sibuknya hati dengan urusan-urusan dunia, wal i'rad an ta'atillah, kemudian dia berpaling dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nisyani dzikri, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengingatnya, wal isti'dad lil akhirah, dan tidak pula bersiap menuju akhirat, padahal dia yakin bahwa dia akan menuju kepada kematiannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya manusia di dunia ini sering ditimpa oleh penyakit kelalaian, banyak lupa. Baru mungkin dia ingat, kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ketika nanti dia sudah berada pada saf-saf hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, didekatkan matahari kepadanya sejarah 1 mil, barulah dia paham bahwasanya dia telah melalaikan hari-harinya di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan kelalaian, mengingatkan kita di dunia ini kaum muslimin supaya tidak lalai
terhadap tujuan inti kita, yaitu akhirat kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kelalaian kaum muslimin merupakan penyakit besar dan yang sangat berbahaya yang menimpa umat pada zaman ini kaum muslimin, hingga hilang kesadaran terhadap waktu-waktu mereka, terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Al-Quran mengingatkan di antaranya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, berikan peringatan kepada mereka akan hari kerugian. Berikan peringatan kepada mereka hari yang akan penuh dengan penyesalan. Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, yaitu yang mana ketika keputusan mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dahulunya dalam kondisi lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Al-A'raf tentang kelalaian manusia di dunia ini kaum muslimin. Allah berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana sikap mereka kaum muslimin? Lahum qulubun la yafqahuna biha, adalah orang-orang yang Allah berikan hati tetapi mereka tak jadikan untuk memikirkan kehidupan mereka, memikirkan kehidupan setelahnya kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka adalah orang yang Allah berikan penglihatan, akan tetapi penglihatan mereka tak berguna, tidak mereka jadikan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga diberikan oleh Allah pendengaran, tetapi pendengaran mereka kaum muslimin tak berguna untuk mendengarkan yang hak, kalam Allah, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan para penyampai-penyampai yang hak dari para ulama, para duat kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Allah berfirman tentang mereka, ulaika kal an'am, mereka ini tak ubahnya seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi dibandingkan dengan binatang ternak. Binatang ternak kaum muslimin, ya'buduna rabbahum, mereka menyembah Tuhan mereka, wala yusyrikuna bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tetapi manusia yang Allah berikan pendengaran, hati, telinga kaum muslimin dirahmati oleh Allah, mereka menyembah Tuhan yang telah memberikan hal itu semua. Mereka menyembah dan mereka mengabaikan Tuhan yang memberikan itu semua kaum muslimin. Mereka mencari Tuhan yang tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Allah mengatakan, ulaika humul ghafilun, mereka adalah di dunia dahulu adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai akan adanya kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang lalai akan adanya padang mahsyar, hari perhitungan, hari penyesalan, surga dan neraka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraban nasu hisabuhum, telah dekat hisab mereka, telah dekat hisab kepada manusia, maknanya telah dekat datangnya hari kiamat kepada mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka masih dalam keadaan lalai dan berpaling. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kelalaian kaum muslimin dirahmati oleh Allah? Dia berbeda dengan lupa. Di sana ada lalai yang disebut dengan ghaflah, di sana ada lupa disebut dengan nisyan. Apa yang disebut dengan ghaflah kaum muslimin? Adapun bedanya kaum muslimin bahwa lalai meninggalkan sesuatu padahal dia tahu bahwa dia harus mengerjakan ini. Semisal seorang meninggalkan salat padahal dia tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim mengerjakan salat. Meninggalkan puasa padahal dia tahu kewajiban puasa. Dan meninggalkan perintah-perintah Allah, dia tahu bahwa kewajiban itu wajib baginya. Ini adalah orang-orang yang lalai. Adapun orang yang lupa kaum muslimin adalah orang yang tak sengaja meninggalkan sebuah kewajiban atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengetahuinya atau karena dia lupa akan ilmunya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, wazkur rabbaka fi nafsik,
Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu tadarruan, dalam kondisi kalian khusyuk, wa khifah, dan dalam kondisi kalian takut, wa dunal jahri, dan tanpa harus menjaharkan, minal qawli, dari ucapan kalian, bil wudhu'i wal asal, pada setiap pagi dan petang harinya, wala takun minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Lalai kaum muslimin dirahmati oleh Allah terjadi pada diri seseorang memiliki sejumlah tanda-tanda yang harus dikenali. Di antaranya adalah yaitu qillatu dzikrillah, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah gambarkan tentang orang-orang munafik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa kata Allah tentang orang munafik? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Oleh karenanya Allah ketika memerintahkan kaum muslimin untuk berzikir kepadanya, dia sebutkan dengan banyak. Allah berkata, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Barang siapa yang sedikit zikirnya, barang siapa yang sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi dia lapang ataupun dalam kondisi dia sempit, maka sungguh dia telah lalai kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Dan di antaranya kaum muslimin al-i'radu 'anil Qur'an, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, yaitu tidak membaca Al-Quran sama sekali, dan tidak menoleh kepadanya, dan tidak mentadabburinya, tidak ikut di majlis-majlis orang-orang yang mempelajarinya, dan tidak termasuk orang-orang yang menegakkan perintah-perintahnya, dan tidak pula orang-orang yang meninggalkan larangan-larangannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang lalai kaum muslimin, padahal Allah telah mengatakan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu kalian mengamalkan dalam kehidupan kalian? Ataukah hati kalian sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah orang-orang yang lalai kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Yang ketiga kaum muslimin, di antara tanda-tandanya adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, tidak mau diajak kepada kebenaran, tidak mau dibawa kepada yang hak, tidak mau dibawa kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan selalu condong kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang keras kaum muslimin, yaitu hati yang apabila dinasihati menolak, hati yang apabila dinasihati dia langsung mental. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, seolah-olah nasihat ini tidak berguna baginya. Kaum muslimin, qaswatul qalb, kerasnya hati adalah sifat orang-orang kafir, sifatnya orang-orang Yahudi, sebagaimana yang Allah katakan, thumma qasat qulubukum, kemudian jadi keraslah hati mereka, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ini hati orang-orang Yahudi, hati orang-orang kafir, hati yang selalu menolak kebenaran, hati yang selalu menghindar dari kebenaran, hati yang tidak mau mendengarkan kebenaran dan melihatnya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, dan selalu menghina, merendahkan orang-orang yang apabila dia berada di atas kebenaran. Kaum muslimin, di antara tanda-tandanya adalah at-ta'alluq bid dunya, yaitu ketergantungan erat hatinya kepada dunia, melupakan negeri akhirat. Dia mengira bahwa kampung dunia ini adalah negeri yang sesungguhnya, dan akhirat adalah suatu yang belum tentu adanya. Fanas'alullah al-afiyah kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Dia tak pernah melihat akhirat, tak pernah juga duduk di majlis-majlis akhirat, tak pernah mendengarkan cerita berita tentang akhirat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang tampak olehnya adalah dunia yang hijau dan yang manis, dan dia telah mencicipinya. Allah pun memberikan kepadanya kaum muslimin, hingga dia tak tega meninggalkan dunia ini kaum muslimin, hingga mereka sibuk dengannya, hingga dia mengukur segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan dunia. Apabila dia melihat orang-orang yang Allah berikan kepadanya kebaikan akhirat, tetapi Allah kurangkan kebaikan dunia, dia hina, dia rendahkan, dia caci, dia remehkan. Fanas'alullah al-afiyah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya,
Mereka hanya tahu zahir-zahirnya dunia. Mereka hanya tahu panggung-panggung dunia semata kaum muslimin. Wa hum 'anil akhirati hum ghafirun. Adapun tentang akhirat, mereka adalah orang-orang yang selalu abai, selalu lalai. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang keenam di antara ciri-ciri orang yang lalai kaum muslimin adalah kathratul ma'asi, selalu melakukan maksiat, selalu bermaksiat dan tak pernah menahan dirinya untuk meninggalkan maksiat kaum muslimin. Bahkan dia merasakan lezat, nikmat, tak terguncang hatinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamut taubah. Kemudian dia tidak mau bangkit untuk bertaubat setelahnya. Ghafilina annahu sayuhasab. Dia lalai bahwasanya dia akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dia lalai bahwa apa saja yang Allah berikan kepada dia atau apa saja dari maksiat yang dia lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Akan dia pertanggungjawabkan, karena memang mereka adalah orang yang tak beriman dengan hari akhir, atau orang yang lemah keyakinan mereka tentangnya adanya hari tersebut kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh di antara tanda-tanda orang tersebut lalai kaum muslimin, at-tahawun bil ibadah, yaitu mereka termasuk orang-orang yang melalaikan ibadah, orang-orang yang meremehkan ibadah, orang-orang yang tak peduli dengan ibadah. Apabila datang waktu salat, dia lalaikan. Sebagian mereka sudah tak salat lagi kaum muslimin, dan mereka tak dianggap karena mereka adalah orang kafir. Dan sebagian kaum muslimin yang masih melaksanakan salat, diabaikan salat di tempatnya, itu masjid, dan mengabaikan khusyuknya, mengabaikan rukunnya, sunnahnya, wajibnya, dan lain sebagainya kaum muslimin. Mengabaikan puasa melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengabaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan, adanya qiyamul Ramadan diabaikan, dia lalaikan, dia anggap bahwasanya itu adalah hal yang boleh ditinggalkan, karena dia menganggap kaum muslimin bahwa perkara yang sunnah untuk ditinggalkan dan perkara yang makruh untuk dikerjakan. Fanas'alullah al-afiyah. Dan apabila datang kesempatan untuk bersedekah, dia adalah orang yang paling pelit untuk mengeluarkan harta-harta mereka kaum muslimin. Inilah sejumlah tanda-tanda orang tersebut termasuk orang-orang yang lalai. Nas'alullah al-afiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Namun dari apa yang kita sebutkan dari tanda-tanda kelalaian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita obat dari semuanya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu da'in dawa. Semua penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Dan penyakit yang paling kronis adalah penyakit lalai kaum muslimin. Dengan lalai seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kemaksiatan, dan terjatuh ke dalam tak peduli dengan adanya hari akhirat. Kaum muslimin, apa obatnya? Yang pertama adalah, sebagaimana tadi kita katakan, penyakitnya adalah sedikit berzikir, maka obatnya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, banyak berzikir maknanya adalah cukup anda tegakkan salat 5 waktu. Perhatikan zikir-zikir yang ada padanya kaum muslimin. Jangan diabaikan. Apabila Allah syariatkan berzikir pada waktu rukuknya, berzikirlah. Ketika i'tidalnya, ketika sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, lalu sujudnya lagi, kemudian tahiyatnya, kemudian sehabis salatnya. Perhatikan zikir-zikirnya kaum muslimin. Kemudian hafallah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita kaum muslimin. Dari aktivitas kita, dari setelah kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang mengucapkan zikir-zikir ini kaum muslimin, maka dia termasuk orang-orang yang jaga hatinya, yang jauh dari kelalaian kaum muslimin. Yang kedua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah menghadiri majlis-majlis ilmu yang disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala majlis zikir. Karena majlis ilmu kaum muslimin diajarkan, didengarkan firman Allah, dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kita akan negeri akhirat,
dan diberikan kita semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dijadikan kita malu melaksanakan larangan-larangannya, melanggar larangan-larangannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kaum muslimin, di antaranya obatnya adalah yaitu mengetahui hakikat dunia. Mengetahui hakikat dunia, bahwa dunia kaum muslimin dirahmati oleh Allah dibandingkan dengan akhirat, maka tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan antara dunia dengan akhirat. Sekiranya semua dunia ini dibandingkan dengan akhirat kaum muslimin, maka tak lebih beratnya dibandingkan sehelai dari sayap nyamuk. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya dunia ini ada harganya, kalau seandainya dunia ini ada harganya, yaitu selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, seandainya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan akhirat, tak sebanding. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa surga kalian, yaitu tempat kalian menggantungkan cemeti kalian nanti di hari kiamat, yaitu di dalam surga yang tidak ada harganya di dunia, tempat menggantungkan sesuatu. Di akhirat, di dalam surga kaum muslimin, dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, dunia hanya menipu kaum muslimin. Dunia hanya mengadab kita kaum muslimin. Yang kaya raya diadab mereka dengan merasa kekurangan, sementara yang miskin diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta-minta. Fanas'alullahal afiyah. Kalaulah seandainya dia tidak diberikan rahmat oleh Allah azza wa jal, maka dia akan mati dalam keadaan kufur terhadap Allah azza wa jal. Di antaranya kaum muslimin mengingat kubur dan kematian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimul ladzat. Selalulah kalian mengingat sang pemutus kelezatan. Kata Nabi SAW, zurul kubur, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kematian kaum muslimin mengingatkan kita bahwa kita di dunia tak akan pernah lama. Kematian kaum muslimin mengingatkan kepada kita bahwa umur tidak menjadi jaminan seseorang itu bertemu dengan Tuhannya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima kaum muslimin, yaitu pendeknya angan-angan dan tidak menunda taubat kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Terhadap dunia, jangan terlalu panjang angan-angan. Berangan-anganlah ke akhirat. Gantungkan cita-cita anda terhadap akhirat setinggi surga Firdaus. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah sejumlah obat yang harus diketahui oleh kaum muslimin, dan agar terjauh dari kelalaian kaum muslimin. Lihatlah kita pada bulan Ramadan kemarin, apa yang telah kita lakukan dari perintah-perintah Allah dan dari larangan-larangan Allah. Lihat mana yang lebih dominan diri kita terhadapnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai terhadap Ramadan, yang mana orang-orang yang meninggal dunia apabila diberikan kesempatan hidup, dia hanya minta sehari hidup di bulan Ramadan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Mana puasa kita yang sesuai, yang sejalan dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mana qiyamul lail kita? Mana tilawah Quran kita? Mana sedekah kita? Mana yang lainnya kaum muslimin dirahmati oleh Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang melalaikan Ramadan? Maka kaum muslimin tak lain tak bukan pada hari ini memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Kaum muslimin, Allahumma waffiq waliya amrana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ihfazhum min kulli su' waj'alhum rahmatan ala ru'ahum ya rabbal alamin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.